Wong nganti dugem nyari kenikmatan. Sementara wong soleh-soleh wis menikmati ketoa, latih terus sampai toat itu menjadi kenikmatan. Kalau toat sudah jadi kenikmatan, berarti kamu tidak butuh nikmat sing liwat jalur maksiat. Itu sing dimaksud Nabi wa qurratu aini fis-shalah. Uripku ayemu nak wis ini carane. Soal kita pernah maksiat yo kudune pernah wae itu kebutuhan. Maksiat yo mau pernah gue syarat dadi manusa, kok dadi apa? Kebutuhan setan amon Pak. Paling gak yo kancane leke. Dilatih mon nang gampang, mon latih terus. Nyatane sampean yo zaman akhir cek ngaji gak kondang tuh. Yang terkenal sampai napal kan ja'al haqqu wa zaqal batil. Barang hak itu datang wa zaqal lan ilang apa al batil itu barang apa? Kalau terangno nggih. Hak itu sesuatu yang nyata yang wujud, itu hak. Batil itu sesuatu yang tidak apa? Wujud. Memang enggak pernah ada. Rungono niki kula peragakno. Niki kan kula nggo apa bos? Pulpen. Apa jenenge? Iya apa jenenge? Jam. Kowe kok ora iki jam. Masih ini. Nah, ini kalau ini satu tambah satu. Dua. Berapa? Biasanya iso kan matematika ya. Yakin dua. 1 tambah 1 4 itu mungkin enggak? Dan 1 ditambah 1 4 adalah sesuatu yang tidak pernah ada dan tidak pernah kembali ada. Memang dari awal enggak pernah. Bodoh. Ketuhanane Yesus, ketuhanane berhala, ketuhanane wit gede itu pernah ada enggak? Tidak pernah. Dari disebut wa ma yubdil usul. Sesuatu yang batil enggak pernah terlahir, enggak pernah bermula, memang enggak pernah. Lho nak wonge sing yakin barang batil ono, sing yakin nak Yesus pangeran ono, sing yakin nak Lata Uzza pangeran ono, tapi barangnya enggak. Bang Mustafa ganteng ono ta Ben? Ono dari rugen kau. Enggak dia ganteng. Dari rugen ora ganteng. Wong saleh kok dendam. Sebule Mustafa iso dendam. Gayane kok saleh. Gayane elek ra sih kok. Wis padha elek ya. Tau padha ganteng. Nah ini ayat favorit saya. Jadi saya itu belum pernah menakriri atau menafsiri Quran sebanyak ayat ini. Saya hafal ayat yang sejenis ini itu mungkin sampai 20 ayat. Itu saya setiap ngajar di sarang, di kajian, di studi tak ulang-ulang. Makanya kamu yang optimis terhadap kebenaran Islam. Karena batil itu tidak pernah ada. Kenyataan kalau Yesus Tuhan itu tidak pernah ada. Kenyataan kalau Lata Uzza Tuhan tidak pernah ada. Begitu juga kenyataan yang kamu khayalkan itu ada juga nggak pernah. Misalnya negara ini dapat rezeki min Allah, diatur oleh Allah al-mudabbir. Allah itu yang ngatur rezeki. Kalau Allah yang sudah ngatur rezeki, Allah yang paling kuat, Allah yang ngatur semuanya. Semua yang ada di dunia itu mau variasi. Ayo gantung no kesejahteraan negara kok bergantung presiden itu tahu ketemu nanti. Obat ya, paham. Yes, pokoknya dunia gak ada pengira. Soal milah ya milah sesuai istihad. Sesuai istihad. Sebenarnya orang sesuai order, paham ya, sesuai istihad. Tapi kita tetap yakin Al-Mudabbir Allah, Ar-Razzaq Allah, Al-Fatir Allah. Sehingga yang lain itu variasi. Kayak kalau nanti sampean sing ngaji kula kan yo kata. Tapi aku yakin Al-Hadi yang memberi hidayah itu Allah. Sehingga saya tidak perlu kumo luhur ngajeni wong ngene-ngene. Kabeh sing gerakno. Ya sudah seperti itu. Nah, terus lalu ada orang mengatakan begini. Dunia makmur itu nah, sumber pangannya ada. Misalnya sumber pangan ono terus gempa apa. Mulai dari Bang Ghazali nak nyontono luwe elek. Kowe nak ngeloni wong ngaji kowe nak. Terus misalnya wong ngaji kok keloni terus ono gempa. Artinya omongane wong ora sing bener. Berarti kan kalau omongan bener ngene, ngeloni wong ngaji kowe enak, saat iku gak ono gempa, saat iku gak merengut, saat iku. Tapi nyatane wong kan mau ngomong ngeloni wong ngaji ku enak. Padahal syaratnya kowe iso ngeloni enak pas sampai gempa.
Kowe iso mulane enak pas ngamuk. Nah, semua yang dikatakan manusia itu berpotensi tidak valid karena ngomongnya sepotong dan yang bisa gitu hanya Allah Subhanahu. Sebab itu hakikat yang kita pilih adalah barang batil semua kecuali sesuai pilihannya Allah Subhanahu. Lah iya, cara kowe dadi malaikat sing tukang nyatet rezeki, ora kelakuan ku guyu. Ndak ada malaikat yang goblok-goblokan kita, kayak malaikat tukang nyatet rezeki mbek ajal. Lah kok orang guyu be, misale roken ditulis, misale roken ora tenan. Misale umur berapa itu? Berapa? 40 jeneng. 52 khusus dong. Masa 52? Bodoh nih maksud. Berapa? Ora dendam juga. Misalnya Mustafa itu mulai 40 tahun mergawe keras untuk hari tua. Ini bayangannya hari tua itu umur 70. Tak balen malah. Mustafa itu mergawe tenan umur 40, asumsine kayak wong kota-kota itu. Asumsine ibu hari tua umur pinten? 70. Berarti mergawe untuk berapa umur? 30 tahun. Terus malaikat bagian ajal ngerti, apa mati sesuk. Malaikat rezeki ya ngerti, wah aku sesuk pensiun, saya kan sesuk mati. Terus kamu dua niat mergawe untuk masa depan, kira-kira diguyub gak? Bocah kok goblok ngono, mati. Iya kan, kira-kira. Cara aku jadi tugas malaikat paling seneng malaikat bagian rezeki, ben iso ngenyek. Betapa bodohnya kita. Betapa bodohnya. Golek rezeki sing kowe ora bakal nanti hari tua. Betul ngene. Wah, anakku tak warisi akeh ben makmur. Malaikat ngerti, anak misalnya jenenge Joni, tukang ngentekno donya. Sekali bapaknya mati didol. Sing anak wedok yang ngono sekali bapaknya mati didol. Kowe nyifati donya aku akeh ben anakku uripe makmur, ben jelatar tok anak putu. Sementara catetane malaikat kelakuane anak tukang ngentekno donya. Kira-kira antarane sing mbok khayal mek kenyataan dadi lelucu gak cara malaikat? Lucu. Itulah kita. Kita ini sering menghayal sesuatu yang nggak pernah wujud. Kue nyifati dunia manfaat buat anak putu kan mesti wujud. Dan di sini kebodohan kita. Mulanya awal nyifati manusia wakal al insanu galuman jauh. Wis akeh dolime akeh goblok. Galuman ora dolim biasa banget dolim. Jauhan banget. Karena tadi kita sering berkhayal sesuatu yang nggak pernah nyata. Mulane nak kowe diangen-angen niku sifate angen-angen sing diridani Allah. Misale bayangno kenapa kok ngumpul dunya? Ngumpul rahmate pangeran. Sune ngono. Jadi pangeran yo kena dinyang. Kenapa mesti ngumpul rahmate pangeran? Nah, kenapa ngayal kok tinggi-tinggi? Ngayal rahmate pangeran. Iku insyaallah pangeran maklumi. Mergo tapi ada muni untuk hari tua jari malaikat. Sesuk tak plekes kok kowe. Nah, kita itu sering begitu. Padahal barang batil itu nggak pernah datang. Artinya kue nganti tua itu nggak pernah. Tapi kue ngayal tua. Nah, bayangkan oke lah kalau kesalahan itu kan kesalahan dalam khayal hidup, nggak apa-apa. Allah maklum. Celakaan kita sering salah dalam hal tahu. Makanya disebut lakot takot to'abinakum bantulah angkum makuntum tasumun. Hubungan sesuatu yang pernah kamu khayal itu hilang semua. Karena nanti yang nyata itu hanya Allah. Misalnya ngatakan kalau ngaji tentang putih-putih, kalau fatwa, karena ini pasti benar, tidak mungkin salah, pasti benar. Kita zaman di dunia kan bayangkan kenal presiden itu enak, kenal menteri enak, kenal kiai besar enak, kenal orang tokoh enak. Oke, kalau kata enak masih benar, Allah masih maklumi. Tapi sampai yang sering bilang itu penting, kenal presiden penting banget, kenal pejabat penting banget, kenal tokoh top penting banget, kenal wong sugih penting banget. Dan kamu tidak pernah keterucut bilang sujud itu penting. Nanti setelah kamu di akhirat dipertontonkan, ternyata amal kamu yang masih hanya satu, yaitu sujud. Kenangan kamu terbaik di dunia itu kira-kira di akhirat nanti itu apa? Hanya sujud. Nggak ada malaikat keteror. Wah ini temannya Pak Presiden, harus kita hormati. Mana ada malaikat takut? Wah ini temannya Ki besar, harus kita hormati. Ora iso malaikat kok teror. Tapi nak wong sing tahu sujud itu pangeran sok apa?
malaikat iso ketemu. Ini pernah sujud. Laki Allah wa huwa sajid. Ini ketemu Allah dengan status orang yang sujud. Wah itu malaikat mikir tenang. Ketika Allah mengumumkan, wa abdi laqiyani wa huwa sajid. Ini hambaku dan bertemu saya dalam keadaan sujud. Tidak harus sujud fisik, dia hatinya orientasinya sujud. Bahkan dia nyari rezeki supaya bisa sujud. Didik anaknya dikasih uang supaya mau sujud. Didik santri supaya sujud. Ini hambaku yang berstatus itu orientasinya sujud. Wah malaikat gak akan berani. Tak jamin. Karena dia sesuai penting sing disifati Allah, yaitu paling penting menurut Allah status hamba adalah yang sujud, wasjud waqtarin, wa qum ma'an sajidin, wasjud robbaka, wa'bud robbaka, itu status. Saya ulang. Nah status ini yang cara Allah penting, kenangan kita di dunia sujud. Kemana aku ngekei mangan Hasan Biha ya ben sujud, anak putuku tak didik ya ben sujud, sampai tak manja masalah finansial ya ben gelem sujud. Bahkan kita makan supaya ben kuat. Kalau kita rentetannya begitu, maka kita berstatus sajid, orang yang orientasinya. Dan status ini yang penting. Sehingga nanti di akhirat itu dicek. Wa yut'auna ila sujudi fala yastati'un. Orang yang sujudnya tidak ikhlas nanti dicek. Ketika kita kenal presiden, kenal menteri, kenal kiai besar, sombong, bangga. Pas sujud biasa-biasa, nanti ditakar sama Allah. Baru dipertontonkan ternyata sujud itu penting, relasi-relasi itu gak penting, itu lagi mendingin. Gusti ternyata penting sujud ya, timbang kroni-kroni. Jadi pengiran seliwat. Di sini kita sering salah memilih barang yang benar-benar hak dengan barang-barang sing mok gawanane laibun. Dulu saya itu pernah, ini kisah nyata yang pada diri saya. Saya itu pernah kenal seorang profesor, dia akrab sama saya. Itu saya pulang. Itu nyari kiai desa sehingga ada yang peduli. Terus di hati saya, ya Allah, jika saya bangga karena kenal tokoh dunia, ini supaya jadi kafarah. Saya kenal gus-gus besar di Sarang, di Lirboyo, di mana-mana saya kenal gus-gus besar. Tapi saya juga kenal kiai-kiai cilik, termasuk Perbani Mustafa. Supaya saya tidak sombong, saya kenal gus-gus besar itu sombong, kenal gus-gus gede. Dan kalau itu iya, saya berdosa. Tapi nak kenal Mustafa kan nggak mungkin saya sombong. Nak kangelan nih, paham nih. Terus TV anak, terus modelnya ngelo lah, pokoknya hasilnya. Lah itu insya Allah gajarannya gede. Ini penting tak ajarkan supaya kamu tahu mana sih yang jadi ridhani Allah. Kita ini sudah kesuwen, kejebak sampai kepentingan dunia. Makanya saya percaya, nak Rasulullah itu nabi tenan, tambah tua tambah percaya. Nabi orang nabi tenan dia. Nah nyifati sujud itu ngendikan begini sama siapa hadisnya. Wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga nanti satu sujud lebih baik timbang dunia dan isinya. Coba misalnya Anda tidak pernah sujud, kenal presiden, kenal Donald Trump, kenal relasi seluruh dunia. Kemudian kemana saja kamu pakai pesawat jet pribadi, kemana saja disambut bak seorang raja. Kemudian Anda mati, pakai status apa coba kamu ketemu pengiran? Tapi kalau kamu pernah sujud di dunia, itu jangan harapan di sepuro pengiran karena pernah berstatus sebagai hamba, yaitu pernah apa? Jika Nabi nyifati sujud itu khairan minad dunya wa ma fiha. Nabi pernah mengatakan, kamu harus sholat kalau bisa sholat sebelum sholat subuh. Fadilahnya sholat sebelum subuh itu lebih baik dibanding dunia dan isinya. Itu nak uang koyok kue mesti rapaham, tak jamin rapaham. Maksudnya piye? Ya iman tapi rapaham. Lah saya kita paham no maksudnya Nabi. Kue kenal Ruki, kenal Mustafa ora ono gunane, tapi nak sujud iku ono gunane. Sampai ning akhirat yo iku sing luwih apik timbang donya saiki. Ojo kok terus aku nak wis salat sedurunge subuh terus duwe-duwe akeh. Kapitalis tak wae lah. Nah, kowe nak wis ngono iku matilah. Iku wis insyaallah mlebu swarga. Lane kan akan malaikat bacaan ayat iki. Kula nate ngaji malam piro malam kuwi. Aku seneng. Sayyidina Umar juga gitu, karena beliau adalah sahabat dekatnya Rasulullah. Dia persis kanjeng Nabi, tentu ya dengan kualitas yang berbeda. Pertama Sayyidina Umar ditusuk, yang nusuk dia itu orang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Dia seorang budaknya Mughirah, pokoknya orang Majusi, namanya Abu Lulu al-Majusi. Dengerin ini. Ini bukti nak Umar itu waline pangeran tenan. Ditusuk, itu darahnya keluar. Dia yakin mati. Itu pertama yang ditanyakan unik. Siapa yang membunuh saya? Ghulamul Mughirah al-Majusi. Dia adalah budaknya Mughirah, dia orang Majusi. Langsung bilang apa Umar?
Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin la yasjudu laka sajdah fatuhajuni biha yaumal qiyamah. Matur nuwun Gusti, sing mateni kula tiyang sing mboten nate sujud. Sing karena sujud itu dekne iso bantah kula teng akhirat. Maksudnya begini, rungokno tenan kena panjen. Ben bar iki kena sujud tenanan. Wis ora kudu bebo khusuk, pancen asli khusuk. Dan sujud tenanan itu ora urusan penampilan, paham nggih? Wis ora usah pesona. Maksudnya gini, rungokno tenan. Orang yang pernah sujud sekali saja sungkem teng jenengan Gusti itu potensi masuk swarga. Kula niku izin, gamane ngene, Umar itu pendendam. Pendendam apik. Umar itu pendendam. Pendendam apik wis ulang lagi. Maksudnya dekne ra rido sing mateni dekne kok mlebu swarga wis gak ikhlas blas. Tapi nak wong niku nate sujud teng jenengan Gusti, kula nuntut iku izin. Piye tau sujud teng jenengan karena saya tidak siap mendapat pertanyaan dari Abu Umar. Wong itu tahu sujud aku kok ndakok neraka. Dia tidak siap dengan pertanyaan itu. Umar, wong itu tahu sujud sampai aku. Kok pokon aku nglebokno neraka piye tahu sujud sampai aku. Artinya dedame ora kasih nek ditakoki pengiran ngono dekne ra siap. Padahal dekne kepengin sing mateni dekne mlebu. Makanya dia matur nuwun Gusti yang bunuh saya adalah orang yang enggak pernah sujud sehingga dia bisa beradu argumentasi dengan saya hanya karena pernah sujud. Paham tidak maksudnya? Betapa esensinya sujud. Tapi kita enggak kesuwen. Satu ambisi yang penting yang menang 0 sekian puas. Kowe sujud bedino itu nikmat terbaik Anda di dunia ya sujud. Liyane variasi udah kita bernegara butuh presiden, butuh caleg, butuh ketua partai, macam-macam. Ketua partai apa wae sing ketangkep sing ora ketangkep. Itu variasi, Dok. Tapi kamu jangan pernah gantungkan negara ini pada itu. Negara ini pernah dijajah Belanda. Ya baik-baik saja karena diurusi pengen. Di CU Mojopahit ya baik-baik saja. Dulu ada PKI ya baik-baik saja. Saya ini mau ono pemuda milenial ya baik-baik saja. Paling banter cobanya anak pang ya baik-baik saja. Enteng, ini ngarepe pengiran inadhalika ala wahi yasin. Weri kita utak dewe orang tua iman. Apa al-mudabbir ar-rusak. Nak maca asmaul husna do nangis. Tapi cek iman makhluk. Ayo saiki sing mudabbir Allah apa manusa? Allah. Ar-Razzaq Allah ta manusa. Wes bener iman. Wes yakin. Nggih enggak jelas. Ini ruang tenan. Sehingga sahabat dulu tuh nak jenenge sujud itu luar biasa. Sehingga kenangannya istrinya Nabi terhadap Nabi itu apa? Angger bengi sholat. Aisyah bojone Nabi paling ayu. Dites. Iku Nabi nak sholat tahajud itu turu mlumah ning ngarepe kanjeng. Iku Nabi tetep sholat. Sampai jari Aisyah saking mangkel turu malam. Iku nak Nabi sujud sikilku tak ingker. Engko nak Nabi sujud apa nak Nabi ngadeg tak slonjorno. Iki bojo ayu ora ngarep tahajud yakin. Mulai bojomu elek maksudnya pangeran. Maksudnya pangeran ben apa? Terus saya elek kira. Ana was kok. Nabi itu sholat nganti sikile melentor. Iku ning omahe Aisyah ta omahe Hafsah. Dulu Aisyah sejarah ki turu ning arep. Wis ora ngaras itu tak jamin. Tapi kira Nabi ya pantes saya, kira Nabi rawan. Tak baleni malih. Jadi kan cara berpikir gini. Manusa sing mbok kenal ning dunya kabeh itu nanti gak nyafaati kowe ning akhirat. Sing nyafaati namung sujud sing ikhlas. Sehingga kalau dengan gitu kowe ngerti barang hak yang perlu dipertahankan ya. Nah, dari sujud ini kemudian kita berpikir milih presiden yang enggak ngalang-alangi sujud, milih menteri, milih. Lah itu enggak apa-apa kalau terusannya gitu. Oke, saya demi sujud memilih suasana kota Islam, memilih suasana komunitas negara yang Islami sehingga tidak melarang orang sujud. Oke, saya berteman orang kaya besok bangun masjid supaya yang sujud banyak. Saya bina pejabat supaya mengesahkan berdirinya masjid di kampung ini. Nah itu nggak apa-apa, tapi semua orientasinya sujud. Misalnya Anda hidup di Papua atau hidup di NTT, kemudian kamu sering ke bupati non Muslim, tapi demi supaya diizinkan bikin apa? Masjid. Itu tidak apa-apa. Tapi Allah tahu semua orientasinya sujud. Nah, ini yang dimaksud Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus sholat. Ya Allah supaya mereka mau sholat,
Faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamar. Enggak apa-apa ya Allah, yang penting demi sholat. Enggak apa-apa mereka punya uang, enggak apa-apa mereka berkelimpahan hidup. Semua itu liuqimus sholat supaya mau sholat. Itu enggak apa-apa, tapi dibalik demi apa? Mungkin saya ya kenal sama pejabat-pejabat, tapi dengan pejabat kenal kiai maka berorientasi ibadah. Setidaknya tidak melarang ibadah. Ya. Nah, kalau semua ini berarti lillah.